Jualan somai pakai sepeda motor atau pakai gerobak itu udah biasa. Yang nggak biasa itu jualan somai sama sepeda ontel kayak gini. Ini beratnya katanya 25 kg belum termasuk isi somainya. Wah, dan bawanya juga ternyata susah. Ini selain isinya menarik nih, yang jualan pakai ini juga jauh lebih menarik. Mau somai? Di tengah gempuran kemajuan zaman yang kian modern, para tukang siomay di Jakarta masih setia dengan sepeda ontelnya. Ya, ontel siomay menjadi mata pencarian mereka yang merantau dari Karawang, Jawa Barat. Berjualan sejak pukul 4 sore sampai 10 malam, siomay Bang Aming selalu ludes terjual sampai 200 bungkus setiap harinya. Saya jadi penasaran ikut berjualan. Wah, baru juga jalan, pembeli berdatangan. Kita lanjut. Iya, siap. Tuh. Bang, ini untuk bawanya kan ini tadi sebelah sini agak berat ya Bang, iya. ya? Sebelah sini agak ringan, itu nggak oleng Bang? Iya, karena kan ditambahin air, ember, iya buat cucian piring. Ini untuk keranjangnya apa aja sih Bang? Nih aku lihatnya agak unik nih. Kalau Abang ini dari dulu memang pakai yang ini? Enggak, tadinya pakai kaleng biskuit yang gede tuh, iya. Terus karena bawa somainya banyak, biar lebih kuat lagi, jadi saya bikin gitu, yang lebih bagus lagi. Yang gitu. kokoh iya. gitu. Beratnya agak beratan di belakang lah Bang dibanding di depan. Ya beratan belakang lah, karena bebannya beratan belakang. Iya. Aman tapi? Ya kalau kurang-kurang bisa ya terbalik bawa sepedanya. Karena saya udah biasa kan gitu, udah tahunan jadinya nggak kaget lagi jadinya gitu, udah biasa jadinya udah terbiasa gitu. Mengayuh sepeda dengan membawa beban yang berat tentu bukan perkara mudah. Belum lagi jika menemukan medan tanjakan atau turunan. Wah, kita udah sampai Bang di stasiun Cawang. Kita buka dulu kali ya Bang biar aromanya keluar. Bang, panas. Duh, ini selain somainya masih panas, ternyata nih bawahnya juga berat. Kita dari kontrakan sampai ke sini tadi tuh sekitar 30 menit Bang, itu lumayan banget ngegayunya. Padahal saya cuma bagian dorongnya aja, ini luar biasa sih Abang somainya. Masih mempertahankan sepeda ontel dan gerobakannya ini, wah keren. Satu panci yang dibawa dengan isian melimpah, harga per porsinya masih ramah Rp10.000. Di balik setiap kayuhan, ternyata para pedagang siomay sudah puluhan tahun berjualan. Nah, di Jalan Pancoran Timur, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, menjadi lokasi Bang Aming dan pedagang lainnya melakukan persiapan. Dari luar rumah kontrakan, terlihat belasan sepeda ontel yang dilengkapi dengan gerobak pada bagian belakangnya, parkir berjejer. Tuan Syahputra atau yang akrab disapa Bang Aming sudah berjualan siomay menggunakan ontel sejak tahun 1997. Saat itu, Bang Aming pun mengajak sanak saudara dari kampung halaman di Karawang untuk terjun memproduksi siomay bersama. Tadinya ikut orang dulu. Nah, setelah saya punya keluarga, disuruh sama bos bikin sendiri. Setelah itu saya ngontrak, dicariin juga kontrakan sama bos, dibayarin sama bos. Jadi yang satu rumah ini tinggalnya sebenarnya saudara gitu? Iya, jadi saudara semua, tetangga, adik ipar. Bermodal resep dari mantan bosnya, Bang Aming dan penjual lainnya membuat siomay dari pukul 7 pagi. Setiap hari, mereka bisa memproduksi 30 kg siomay dengan bahan utama ikan tenggiri. Setelah semua bahan matang, tak butuh waktu lama untuk menata semuanya. Ini uniknya ya Bang, aku Iya, lihat tata letaknya tuh rata-rata somay ini begini. Ini Iya. kenapa sih Bang taruhnya harus seperti ini? Iya, kalau sayurannya di bawah takutnya benyek Bu, lembek gitu. Jadinya orang kan kurang suka gitu. Iya. Jadi yang bagian bawah tuh diletak yang paling keras. Jadi kayak somai kuat kan kalau dia. Nanti kalau kecampur kuah juga makin benyek lagi. Nah iya, kalau begini kan jadi matangnya sedang gitu, nggak terlalu benyek jadinya gitu. Nah kalau kentangnya? Iya kentang sih ya sama kuat juga, cuman kan
Kadang-kadang orang mintanya banyak sayuran apa gimana gitu. Jadi Makanya taruhnya paling atas. Iya. Ternyata untuk tata letak ini aja ada jawabannya ya Bang. Kenapa ditaruh di atas? Awalnya Bang Aming berjualan dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah hanya di sekitar kawasan Tegal Parang, Jakarta Selatan. Tapi sekarang kondisi fisiknya sudah tak memungkinkan lagi untuk menggerakkan pedal sepeda dengan jarak lebih jauh lagi. Mangkal di depan stasiun kereta api Cawang menjadi pilihan titik yang bisa menarik banyak pelanggan. Berarti untuk selain ngejual ini juga ngejual penampilannya ya, bukan cuma rasa ya Bang ya? Udah pastilah, iya kalau penampilan nomor 1 gitu. Nomor 2 rasa? Nomor 2 rasa, iya. Orang kan banyak kan, wah iya abangnya penampilannya oke nih, somainya juga pasti oke lah gitu. Karena beda dari yang lain. Sebelum membawa dagangannya, pengecekan sepeda wajib dilakukan. Bang Aming dan tim selalu memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Nah kalau untuk bawa ini gerobakan pakai sepeda ontel atau sepeda seperti ini tuh ada yang khusus nggak sih Bang? Oh sepedanya harus seperti ini gitu? Iya harus yang kuat sepedanya, kalau nggak yang kuat kan karena dari bawa somainya saya banyak. Kalau bawa somainya abal-abal ya pakai sepeda-sepeda biasa juga bisa gitu. Karena bawa somainya banyak jadi sepedanya juga harus kuat. Berarti kira-kira berapa untuk somainya berapa kilo dan sepedanya biar seimbang harus yang kayak gimana? Berapa kilo juga? Iya, sepedanya kurang lebih 20 kilo lah itu. Iya. Dan somainya? Somainya hampir mau 30 kilo lah. Jadi biar seimbang pilihlah yang seperti ini. Tak hanya membawa makanan, di bawah panci siomay juga ada kompor agar dagangan tetap hangat. Tapi ada juga loh yang masih menggunakan bara api dari kayu untuk menghangatkan makanan. Dengan menggunakan arang, siomay akan terasa lebih wangi dan tahan lama. Ini kalau arang ini selama Bang bawa goes gitu hidup terus Bang? Hidup, dia nggak banyak mati jadi timbang ngangetin di somai gitu. Kalau nggak pakai ini jadi dingin gitu, jadi anget-anget jempol doang. Anget-anget kuku Bang? Iya anget-anget kuku. Ini kalau kan emang pindah-pindah nih, namanya pakai sepeda pasti pindah-pindah ya tempatnya ya. Itu nggak takut ini Bang, takut disamber gitu, panas gitu? Enggak, jadi kan kalau ini jadi kita tenang kalau misalnya ini api itu jadi nggak banyak kesana kemari deh namanya gitu. Jadi itu dia juga somai ya, panasnya kenceng. Tuh. Jadi sepanjang jalan dia hidup terus? Hidup. Tapi nggak berasa panas Bang di belakang? Kagak, jadi kan jauh jaraknya dia, cuman mentok itu doang panci agak panas dikit. Dan ini ada ininya juga ya Bang ya, ada pelindungnya juga. Setelah semuanya siap, para pedagang siap mengayuh sepedanya. Mereka kemudian menyebar ke titik pelanggan masing-masing. Kalau saya sih ikut Bang Aming sampai lokasi keramaian. Dari dulu sampai sekarang, para pedagang biasanya punya sarana dan cara jualan unik untuk menarik pembeli. Dimulai dari pikulan yang membawa berbagai barang dagangan. Penggunaan pikulan atau alat pikul tergolong praktis karena tak memerlukan banyak alat bantu. Cukup sebatang kayu atau bambu dengan seutas tali saja. Namun seiring perkembangan zaman dan beban yang semakin berat, gerobak dorong dan sepeda menjadi pilihan karena mobilitas lebih mudah dan bisa menjangkau pembeli lebih banyak.